Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara, kita akan baca 1 Petrus 4 ayat 17. Firman Tuhan berkata, "Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah?" Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini banyak ditafsirkan terhadap aplikasinya terhadap orang Yahudi. Jadi banyak penafsir-penafsir yang berkata bahwa penghakiman yang terjadi karena ada istilah pada rumah Allah ini adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 70 Masehi ketika Bait Allah dihancurkan. Tapi saya tidak setuju tafsiran tersebut. Karena dikatakan oleh Alkitab di sini bahwa penghakiman yang dimaksud Allah dan penghakiman yang dimaksud terjadi pada rumah Allah ini bukanlah bicara mengenai orang Yahudi. Tetapi rumah Allah yang dimaksud di sini adalah bait Allah sendiri, yaitu orang Kristen atau orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi 1 Petrus 4 ayat 17 mau berkata bahwa penghakiman lebih dulu terjadi kepada orang-orang yang mengaku Kristen. Seolah-olah di sini Petrus ingin berkata bahwa kalau kamu adalah orang Kristen, penghakiman itu sementara akan dimulai. Kita tentu bertanya, kenapa kok saya sudah menjadi Kristen lalu saya itu harus dihakimi? Tentu ide ini, saudara, tidak bisa kita mengerti. Menjadi orang percaya, mengapa saya harus dihakimi? Alkitab katakan di sini bahwa penghakiman pertama-tama akan terjadi, akan dimulai pada rumah Allah sendiri. Rumah Allah yang dimaksud di sini adalah bait Allah yang hidup. Nah, orang percaya itu adalah tempat di mana Roh Kudus berdiam dan membuat bait Allah di dalam hidupnya. Jadi rumah Allah yang dimaksud di sini adalah orang percaya. Lalu mengapa kita sebagai orang percaya dikatakan harus dihakimi? Pertama-tama harus dihakimi. Ini tentu menjadi concern dari orang tidak percaya. Kalau saya menjadi orang percaya lalu selalu saya dihakimi, berarti menjadi orang percaya itu tidak enak. Mengapa? Karena menjadi orang percaya ternyata bukan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Tapi menjadi orang percaya diawali dengan penghakiman. Begitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini, misalnya NIV, 1 Peter 4:17, "For it is time for judgment to begin with God's household." Jadi dikatakan inilah waktunya penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri. Begitu, saudara. Satu lagi saya bacakan dari King James Version, 1 Peter 4:17, "For the time is come that judgment must begin at the house of God. And if it's first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God?
Dua ayat ini meneguhkan bahwa waktunya sudah tiba, dimulai penghakiman itu dari dalam rumah Allah. Petrus memberikan kebenaran di sini yang memberikan kepada kita ide yang sangat nyeleneh, begitu ya, saya mau katakan. Tidak bisa kita terima ini. Menjadi orang percaya, pertama kali engkau menjadi orang percaya, itu dikatakan penghakiman akan terjadi bagimu. Apa maksudnya? Petrus bicara seperti itu. Bukankah ini membuat orang-orang percaya menjadi mundur? Karena menjadi orang percaya, ternyata pertama-tama jadi orang percaya, dihakimi, saudara. Jadi bukan janji-janji berkat. Kalau jadi orang percaya, nanti berkatnya jadi banyak. Kalau jadi orang percaya, nanti uangnya jadi banyak. Kalau jadi orang percaya, nanti satu rumah punya. Kalau sudah jadi orang percaya, rumahnya jadi dua. Ini kan ditawarkan seperti itu. Saya bicara tentang surat Petrus yang menyangkal kebenaran-kebenaran dari Injil kemakmuran. Yang mengatakan jadi orang percaya itu semua berkat akan datang, katanya, menyenangkan. Begitu. Tapi Petrus bicara hal yang tidak enak. Saudara, saya mau hubungkan hal ini dengan Ibrani 12 ayat 3 sampai 17. Bahwa Allah Bapa kita adalah Allah Bapa yang mendisiplinkan anak-anaknya. Sampai sini sudah jelas ya, saudara. Jadi kita harus mengerti di sini bahwa penghakiman yang dimaksud di sini bukan untuk menghukum kita karena dosa-dosa kita, atau bukan untuk membuat kita layak masuk surga, tidak. Begitu ya. Orang yang percaya kepada Kristus, mereka harus bermegah bahwa Yesus adalah korban pengganti kita di kayu salib. Katakan, saudara, Yesus mati bagi saya supaya saya hidup bagi Kristus. Jadi orang percaya telah diampuni dosanya, telah ditukar dengan Kristus sebagai korban penebus dosa. Kita harusnya mati, tetapi Kristus dihukum karena dosa kita. Jadi penghakiman sebenarnya untuk dosa sudah selesai. Apa yang Allah bicarakan kepada Adam, pada waktu engkau melanggar perintahku, pada waktu engkau berdosa, maka engkau akan mati. Nah, Yesus telah membatalkan hukuman mati itu kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Katakan amin. Amin. Yesus adalah korban pengganti yang mati di kayu salib untuk dihukum karena semua dosa-dosa kita. Jadi penghakiman karena dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan. Tapi kenapa di sini Petrus bicara pertama kali engkau menjadi orang percaya, maka penghakiman itu dimulai. Begitu. Saudara, baca ayat ini dengan lengkap, saudara. Dikatakan oleh Alkitab, saya baca lagi. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Sudah terjadi. Jadi kalau engkau percaya kepada Kristus, engkau menjadi orang Kristen, maka penghakiman itu dimulai saat pertama kali engkau percaya kepada Tuhan. Pada rumah Allah sendiri dikatakan, yang harus pertama-tama dihakimi. Lalu bagian berikutnya, dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, orang Kristen, orang percaya, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah. Artinya di sini Petrus sedang memberitahukan kepada kita sebuah kebenaran yang menjadi dua sisi
itu pedang, gitu ya. Mata pedang yang sisi duanya itu tajam. Artinya Allah sendiri tidak segan-segan menghakimi anaknya, apalagi dia menghakimi orang yang tidak percaya kepada Injil. Jadi ini mengajar kepada kita bahwa penghakiman itu memang betul ada. Orang percaya sendiri dihakimi, tapi saya katakan tadi, penghakiman itu bukan karena dosa kita. Tapi orang yang tidak percaya kepada Injil, mereka dihakimi lebih dari itu. Jadi Petrus mau katakan, sedangkan orang yang percaya kepada Kristus dihakimi, apalagi engkau yang tidak percaya kepada Kristus, tidak ada keluputan bagimu. Karena keluputan itu hanya ada di dalam Yesus. Artinya di sini saudara, saya mau bicara kepada saudara bahwa penghakiman yang Petrus maksudkan di sini adalah tujuannya memurnikan iman kita. Petrus bicara penghakiman yang dibicarakan di sini yang terjadi pada orang Kristen adalah untuk membawa kita percaya kepada Allah semakin dalam. Kita tidak boleh membuang pengharapan kita menemukan kepuasan selain atau di luar dari Kristus. Iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, itulah yang Tuhan lihat sebagai nilai dalam diri kita. Allah menghargai hal itu sehingga Ia mengizinkan kita mengalami apa yang disebut dengan aniaya yang besar, yang disebut dengan kesesakan yang besar, untuk menolong kita bertumbuh semakin dalam bergantung kepada Dia. Amin, saudara. Jadi itu yang disebut dengan penghakiman. Orang percaya dibentuk dengan pengalaman-pengalaman yang tidak menghenakan di dalam hidupnya supaya dia bergantung kepada Tuhan. Mengikut Tuhan itu adalah berjalan di jalan yang sempit, berjalan di jalan yang lurus. Mengikut Tuhan itu adalah mendengarkan sound doktrin. Jadi kalau engkau jalannya miring-miring, maka Tuhan akan membawa penghakiman itu untuk memurnikan imanmu. Katakan amin. Amin. Supaya apa? Supaya kita tidak membuang pengharapan di dalam Yesus dengan kepuasan sementara yang ditawarkan dunia ini. Begitu, saudara. Itulah yang dimaksud dengan penghakiman yang terjadi atau dimulai di dalam kehidupan orang percaya. Begitu. Petrus mulai dengan sesuatu yang sebenarnya mencengangkan kita. Begitu ya. Kenapa penghakiman Allah masih terjadi? Bukan menghakimi engkau karena dosamu, tapi Allah mengizinkan orang-orang, anak-anak yang Dia kasihi mengalami penderitaan di bawah penghakimannya. Penghakiman itu datangnya dari Tuhan, saudara. Bukan dari mana-mana. Allah sendiri yang mengadakan penghakiman itu. Allah sendiri yang memurnikan umatnya. Allah sendiri yang membuat jemaatnya, orang percaya, terus-menerus dikikis supaya menjadi bersih. Supaya mereka datang kepada Tuhan dan menghargai pengorbanan Kristus itu lebih utama dari segala sesuatu. Katakan amin. Amin, saudara ya. Jadi Allah
mengizinkan hal tersebut. Dan itu terjadi sekarang. Nah, sekarang engkau pikir apabila Kristus atau Allah melakukan penghakiman itu kepada kita sebagai orang percaya, maka ingat kepada mereka yang menolak iman Kristen, mereka yang menolak Injil, mereka akan mengalami pengalaman yang jauh lebih buruk. Karena mereka akan dihakimi oleh dosanya, saudara. Ya, jadi ingat, saudara, menjadi orang percaya adalah pertama-tama engkau mengalami penghakiman tersebut. Ya, saudara. Jadi dikatakan oleh Alkitab, it is the time for judgment to begin. Jadi sudah dimulai penghakiman itu. Allah akan memurnikan umatnya. Jadi jangan bilang sekarang ini masa pemurnian, sekarang ini masa pemurnian. Tidak, saudara. Sejak engkau menjadi orang percaya, Tuhan terus melakukan pemurnian ke dalam hidupmu untuk memurnikan kita supaya semakin berkenan kepada Tuhan. Jadi pengalaman kita berjalan terus dari sebuah kebenaran masuk pada kebenaran yang lain. Dan ini menjadi satu contoh, bila Allah menghakimi umatnya, maka akan terjadi penghakiman yang jauh lebih buruk bagi mereka yang menolak Injil, bagi mereka yang menolak Yesus Kristus. Semua terjemahan yang saya periksa berkata penghakiman itu dimulai saat ini. NASB katakan, for it is the time for judgment to begin. Ya, NLT katakan, for the time has come for judgment, and it must begin with God's household. Jadi pertama-tama dimulai dari kita. Allah memberikan kesempatan kepada orang percaya menjadi role model. Kalau Allah tidak segan-segan mendisiplinkan orang percaya, memurnikan orang percaya supaya semakin berkenan kepadanya, maka Allah melakukan juga kepada orang-orang yang tidak percaya. Dan itu adalah punishment yang lebih besar, lebih buruk, dan lebih luar biasa untuk menghakimi mereka. Karena mereka tidak percaya dan terus-menerus menolak kepada Injil. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus pasti datang. Tuhan Yesus akan datang. Blessings.